Ini kayaknya lagi musim juga demam berdarah sih. Iya betul sekali Peter, karena aku juga khawatir nih di Iya. rumah hampir setiap hari bersih-bersih, beres-beres, apalagi aku punya anak kecil. Iya betul. Nah kalau misalkan kena DBD ini kan trombositnya biasanya turun nih. Nah biasanya apa yang kamu lakukan nih? Kan salah satunya banyak minum. Iya, kalau yang aku tahu sih kayaknya minum jus jambu merah ya Nah kayaknya. betul banget Sin. Selain kaya antioksidan dan vitamin C, jambu biji merah juga membuat jumlah trombosit atau sel darah merah naik. Dulu saya pernah demam berdarah Sin. Saya minum jus, sebelumnya saya belum minum jus jambu merah Iya. nih. Tapi setelah saya minum jus jambu merah, 2 hari itu trombosit saya langsung cepat naik. Berarti bagus sekali ya manfaatnya ya. Nah dan ternyata buah tropis asal Brazil ini juga udah jadi budaya di Indonesia nih. Betul. Mencari segar, praktis yang sehat. Ini dia jawabnya, kedai jus. Di kedai seperti ini berbagai buah tersaji. Manis sempat beraroma lezat, juga mengandung banyak khasiat. Jambu biji jadi salah satu pilihan favorit sepanjang masa. Siang-siang kayak gini memang paling enak kalau misalnya minum jus jambu biji merah. Selain rasanya menyegarkan dan aromanya yang menggoda, jambu biji juga kaya akan vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan serat yang baik bagi kesehatan. Jambu biji merupakan anggota keluarga Myrtaceae atau jambu-jambuan. Di pasar internasional, sebutan populernya Psidium guajava. Di Nusantara, buah tropis ini menyandang banyak nama. Di antaranya jambu biji, jambu siki, jambu batu, dan jambu klutuk. Kampung halamannya dari Brazil. Jambu biji tersebar ke Indonesia melalui Thailand. Iklim, cuaca, dan udara yang sesuai membuat tanaman dengan mudah berkembang biak di mana-mana. Salah satu sentra budidaya berada di Desa Cibitung Tengah, Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat. Sejak lama, kawasan ini hijau dengan ratusan hektar kebun jambu biji. Salah satunya milik Muhyiddin. Muhyiddin atau kibarat nama bekennya sudah belasan tahun jadi petani jambu biji. Lahannya terbentang tak kurang 50 hektar. Tak kenal musim dan mudah perawatannya, baru jadi sebagian keuntungan bertani komoditas ini. Dan juga saya bisa membantu istilahnya kepada para orang-orang yang masih belum ada kerjaannya. Dengan adanya jambu kan saya bisa menyalurkan istilahnya itu rezeki saya kepada dia, seolah-olah saya kerjasama dengan orang-orang Bogor di sini yang belum ada kerjaannya kan gitu. Teknik berkebun jambu juga relatif sederhana. Kunci keberhasilan tak lain pengalaman dan ketelatenan. Budidaya bermula dari proses cangkok. Caranya meletakkan tanaman muda pada sebuah polybag. Pemindahan ke lahan berlangsung saat akar menguat atau tanaman telah berusia sekitar 4 bulan. Tinggi pohon dewasa rata-rata 3-4 meter. Perawatan berupa pemberian pupuk kandang 3 bulan sekali. Tak perlu penyiraman kecuali panasnya musim kemarau sedang menerpa. Tangkal-tangkal jambu biji mulai bersemi pada usia sekitar 8 bulan. Masa bunga hingga siap panen seperti inilah yang harus banyak dapat perhatian. Karena bunga harum dan buah ranumnya memikat sejumlah hama. Kutu, ulat, dan kelelawar baru sebagian di antaranya. Langkah antisipasi berupa pengawasan rutin, juga membungkus buah seperti ini. Tanaman produktif hingga berusia 15 tahun. Pemetikan buah berlangsung sepekan sekali. Setiap petik, lahan seluas ini hasilkan tak kurang 1 ton jambu biji. Terus itu kan kita. Oh, makasih banyak Ibu. Ayo mari cobain, cicipin. Coba ya. Iya. Gimana juga dong. Ini nih enaknya makan buah jambu langsung dari pohonnya. Jadi buahnya tuh masih seger banget. Terus empuk, nggak keras. Apalagi rasanya lebih manis. Kiki ya? Iya. Ayo habisin Bapak nih. Ya. Habisin. Jarang begini kan. Iya. Masih segar ini mah langsung dari pohon langsung.
belum sampai ke pasar. Enak yang gitu. Dari kebun di kawasan subur Kota Hujan, petani seperti Muhyiddin mengirim hasil buminya ke berbagai daerah. Pengemasannya seperti ini. Satu peti memuat 35-36 kg buah. Dari lini pertama, harga jambu biji berkisar Rp2.000 sampai Rp3.500 per kilogram, tergantung musim dan ukuran serta kualitasnya. Agar jambu biji ini tidak rusak dan suhunya tetap terjaga sampai di tujuan, sengaja pembungkusan akhirnya tidak menggunakan koran, melainkan menggunakan daun pisang. Karena daun pisang dapat menstabilkan suhu buah dan melindungi si jambu biji dari benturan. Satu armada mengangkut sedikitnya 17 peti. Jumlah ini sama dengan sekitar 260 kg jambu biji. Pasar tujuan salah satunya, ibu kota Jakarta. Dan seperti komoditas asal berbagai daerah lainnya, pengiriman berlabuh di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Begitu tiba, tengkulak langsung menyortir. Membuang buah yang rusak karena proses angkut, juga kembali memisahkan jambu berdasarkan tingkat kematangan. Yang belum terlalu matang bisa menunggu sedikit lebih lama hingga pembeli datang. Di Pasar Kulak ini, pasaran jambu biji berkisar Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram. Mas, ini gimana sih cara milih jambu biji yang bagus? Yang bagus, yang kualitasnya bersih, yang kuning, pokoknya yang nggak kotor lah. Terus Mas, ini yang bagus jambu biji yang warna hijau atau yang kuning? Nah, kenapa itu? Yang kuning, ya kualitasnya bagus, dalamnya juga merah, rasanya manis. Kalau yang hijau kan masih asam, masih belum bisa dikonsumsi. Hampir semua jambu biji di pasar dan kedai-kedai buah di Jakarta berasal dari Bogor. Tapi ada juga yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lepas dari Pasar Kulak, harga jambu biji berkisar Rp5 hingga Rp7.500 per kilogram. Saya sudah lama mengonsumsi buah ini. Di samping di jus itu segar, enak, alami. Terus ini kan untuk mengurangi penyakit demam berdarah. Karena kan musim-musim hujan kayak ini, Mbak. Yap, lezat dan berkhasiat. Mengandung antivirus dan astringat, sejak lama daun dan buahnya jadi obat. Kaya vitamin, antioksidan, dan serat. Konsumsi rutin baik bagi yang jalani gaya hidup sehat. Untuk meneguk kesegaran terbaiknya, tak perlu letakkan jambu biji di lemari pendingin. Cukup simpan di tempat terbuka yang sejuk. Tiffany Alhamid, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET.